Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filia Rama Agustin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pencegahan bullying di sekolah. Nah, tema ini sangat penting karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap peserta didik untuk belajar dan berkembang. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus bullying atau perundungan yang dapat berdampak buruk bagi korban maupun pelakunya. Nah, apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, mengejek, mengancam, atau mengucilkan seseorang yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap korban yang dianggap lebih lemah. Nah, bullying ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah, baik dalam kelas, halaman sekolah, maupun melalui media sosial yang dikenal dengan istilah cyberbullying. Nah, menurut data UNESCO tahun 2024, sekitar 1 dari 3 peserta didik di dunia pernah mengalami bullying di sekolah. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak. Bentuk-bentuk bullying ada beberapa, yaitu yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak langsung terhadap tubuh korban seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak, merusak barang milik teman. Dan yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal dilakukan melalui kata-kata yang menyakitkan seperti mengejek, menghina, memberi julukan buruk, mengancam, mempermalukan teman di depan orang lain. Dan yang ketiga ada bullying sosial atau relasional. Bentuk bullying ini bertujuan mengucilkan korban dari lingkungan pergaulan. Nah, misalnya di sini ada tidak mengajak bermain, menyebarkan gosip, menghasut teman agar menjauhi seseorang. Yang keempat ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini dilakukan melalui media sosial seperti mengirim pesan kasar, menyebarkan foto tanpa izin, memberikan komentar negatif, dan membuat konten yang mempermalukan orang lain. UNESCO juga menyebutkan bahwa cyberbullying terus meningkat dan telah mempengaruhi sekitar 1 dari 10 anak di dunia. Nah, di sini ada dampak bullying. Apa sih dampaknya? Bullying bukanlah sekedar candaan atau kenakalan biasa. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Nah, di sini ada dampak bagi korban. Bullying dapat mengalami takut datang ke sekolah, menurunnya prestasi belajar, kehilangan rasa percaya diri, kesepian, stres, dan kecemasan, serta bisa terjadi depresi. Bahkan UNESCO sendiri melaporkan bahwa korban bullying memiliki resiko tinggi mengalami kesepian berat, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, selanjutnya ada dampak bagi pelaku. Pelaku bullying juga dapat mengalami dampak negatif, seperti terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, kurang memiliki empati, berpotensi melakukan perilaku menyimpang di masa depan, dan yang selanjutnya ada dampak bagi lingkungan sekolah. Nah, apabila bullying dibiarkan, maka lingkungan sekolah tersebut suasana belajar menjadi tidak nyaman, hubungan antar siswa menjadi buruk, rasa aman di sekolah menurun, dan kualitas pendidikan ikut terganggu. Nah, di sini mengapa bullying bisa terjadi? Alasannya ada beberapa faktor. Antara lain, yang pertama ada kurangnya pendidikan karakter, yang kedua ada rendahnya rasa empati terhadap orang lain, yang ketiga ada pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, yang keempat ada menyaksikan kekerasan di rumah atau media sosial, yang kelima ada kurangnya pengawasan dari orang dewasa, yang keenam adanya budaya senioritas yang berlebihan. Nah, karena semua itu, pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya ada cara mencegah bullying di sekolah. Yang pertama ada menanamkan nilai empati. Nah, empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peserta didik perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan, membantu teman yang kesulitan, menghormati pendapat orang lain,
Dan dengan empati itu, siswa akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Yang kedua, ada membangun budaya saling menghormati. Sekolah harus menciptakan budaya yang menjunjung tinggi. Yang pertama itu ada kesopanan, toleransi, kerjasama, kepedulian, dan guru dapat memberikan contoh berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada berani melapor. Korban maupun saksi bullying harus berani melaporkan kejadian kepada guru, wali kelas, guru BK jika ada, dan yang terpenting adalah orang tua. Melaporkan bukan berarti mengadu, melainkan upaya untuk menghentikan tindakan yang merugikan. Dan yang keempat ada mengoptimalkan pendidikan karakter, nilai-nilai seperti gotong royong, integritas, tanggung jawab, kepedulian, dan semuanya itu perlu ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Nah, yang kelima ada mengawasi penggunaan media sosial. Orang tua dan guru perlu memberikan edukasi tentang penggunaan media digital yang sehat agar siswa tidak menjadi pelaku maupun korban cyberbullying. Yang keenam ada membentuk lingkungan sekolah yang aman. UNESCO sendiri menyatakan pentingnya pendekatan menyeluruh yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar, kita dapat berperan aktif dalam mencegah bullying, yaitu dengan cara tidak mengejek teman, tidak menyebarkan gosip, menolong teman yang menjadi korban, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, menjadi teman yang baik bagi semua orang. Ingatlah bahwa satu kata baik dapat membuat seseorang bahagia, tetapi satu kata buruk dapat menyakiti hati seseorang. Nah, di sini sebagai penutup, saya menekankan bullying merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pencegahan bullying harus dilakukan bersama, yaitu oleh sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Mari kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, ramah, dan bebas dari bullying. Mulailah dari diri sendiri dengan menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama. Karena sekolah yang hebat bukan hanya sekolah yang berprestasi, tetapi juga sekolah yang mampu membuat setiap peserta didiknya merasa aman dan bahagia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.